Real Madrid incar talenta muda lagi. Raksasa Spanyol Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan tawaran sekitar 35 juta euro untuk wonderkid milik gengs ya, yaitu Konstantinos Karetzas. Gelandang berusia 18 tahun itu memang sedang jadi rebutan banyak klub besar Eropa. Sejumlah pemandu bakat dari Chelsea, dari Manchester City, Ajax, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, AC Milan, hingga Galatasaray disebut terus memantau perkembangannya jelang bursa transfer musim ini. Waduh, ini kabar transfer yang paling mencengangkan ya. Karena kali ini datangnya dari Real Madrid dan juga mengincar wonderkid yang masih berusia belasan tahun ya, yaitu 18 tahun. Di mana harganya bisa dibilang lumayan, nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal juga ya, yaitu di kisaran 35 juta euro kan untuk wonderkid milik gengs nih, yaitu Konstantinos Karetzas. Nah, yang menjadikan kabar transfer ini menarik adalah bukan hanya minat Madrid terhadap talenta muda, tetapi talenta muda kali ini diincar banyak sekali klub ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada Chelsea, ada City, ada Ajax, Borussia Dortmund, ada Galatasaray, ya, ada Bayern Munchen, semuanya mengincar dia. Berarti jika talent scouting dari klub-klub besar ini mengincar atau menotis kemampuan dari Konstantinos Karetzas ini ya, berarti potensi atau bakatnya nggak kaleng-kaleng ya, nggak main-main ya, bahkan sampai Real Madrid ngebet banget ya. Nah, gue sih lebih setuju kalau memang Konstantinos Karetzas ini bergabung ke Real Madrid ya, karena Real Madrid itu pondasinya banyak sekali pemain muda ya. Dimana seperti yang kita tahu Arda Güler sudah makin gacor ya kan, apalagi banyak sekali pemain-pemain muda yang lainnya. Berikut nanti kalau Konstantinos bisa tampil di Real Madrid, ini makin seru ya, meskipun butuh beberapa musim struggle kayak Madrid juga kan, ini udah back to back 2 tahun tanpa gelar ya kan. Ya mungkin karena memang masih menyusun pondasi klubnya ya, pondasi kekuatannya ya. Ya semoga saja sih untuk para pemain muda ini kan di klausul kontraknya harus ada jaminan menit bermain ya. Seenggaknya jika di Real Madridnya belum bisa dipasang jadi starter, ya kemudian bisa dipinjamin dulu lah ya ke klub-klub yang lain. Seperti kalau kalian masih ingat ada nama Kubo ya, Takefushi Kubo itu kan dibeli Real Madrid lalu dipinjem-pinjemin karena memang secara kualitas ya belum layak jadi masuk starting 11-nya Real Madrid. Meskipun kalau menurut gue Kubo itu ya wajah udah layak banget ya buat main di Real Madrid, karena ketika beberapa kali dipinjemin ke klub lain pun dia tetap bisa perform gitu kan. Berarti ini membuktikan bahwa dia sangat adaptif ya dengan sistem yang ada di klub. Bahkan sampai kabar terakhir Kubo itu kan memenangkan Copa del Rey bersama Real Sociedad, mengalahkan Atletico Madrid di final gitu kan. Ini membuktikan kualitasnya ya. Semoga saja nanti Konstantinos Karetzas itu bisa masuk ke skuad Real Madrid musim depan, karena akan banyak sekali nama-nama pemain muda ya, seperti Dean Huijsen, seperti nanti ada Arda Güler juga, dan apalagi kalau pemain muda ini langsung gacor ya. Wah, ini bakal keren banget sih guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar transfer kali ini yang datang dari publik Santiago Bernabeu ini ya, mendatangkan wonderkid ini adalah, kalau yang dikaitkan itu pemain-pemain muda yang berada di liga-liga kayak ini, di klub geng apa segala macam, ini menjadi menarik karena nama-nama inilah yang akan mengisi daftar-daftar calon pemain hebat di masa yang akan datang ya, di era-era 5 tahun atau 10 tahun yang akan mendatang gitu kan. Jadi sangat ditunggu banget untuk performa di klub barunya ini ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih incaran Real Madrid kali ini? Apakah kalian termasuk yang senang, yang setuju dengan rumor transfer ini, atau kalian punya pendapat yang berbeda? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Christian Romero mulai menarik perhatian Atletico Madrid di tengah ketidakpastian masa depannya bersama Tottenham Hotspur. Bek asal Argentina tersebut diperkirakan tetap akan hengkang pada musim panas nanti, terlepas dari apakah Spurs bertahan di Premier League atau tidak.
Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub top Eropa untuk bergerak ya. Dengan Atletico menjadi salah satu yang paling serius memantau perkembangannya. Nah, ini kabar baik untuk warga Argentina ya, di mana mungkin warga Argentina mulai ketar-ketir dengan situasi dari bek andalan mereka yang masih relatif muda ya, yaitu Christian Romero, mengingat klubnya yang sekarang yaitu Tottenham Hotspur itu terancam degradasi ke divisi 2 ya. Liga Inggris ini sangat-sangat mengancam karena ya masa ibaratnya pemain juara dunia ibaratnya kan bersama negaranya bermain di divisi 2 kan ya agak janggal banget ya kan. Tetapi melihat dari statementnya bahwa Romero itu baik itu Hotspur mau bertahan atau enggak ya dia akan memilih untuk cabut ya. Dalam hal ini dia akan mencari klub lain gitu kan untuk menjadi destinasi selanjutnya. Karena sayang banget guys kalau untuk Christian Romero tetap stay di Hotspur itu penyiksaan ya, karena trofi sulit banget didapatkan untuk Tottenham Hotspur gitu kan. Dan lagi penyelamat pemain Argentina adalah tidak lain tidak bukan yaitu Diego Simeone ya. Di mana Atletico Madrid ini menjadi klub penampungan pemain timnas Argentina guys, karena banyak sekali pemain dari timnas Argentina ya. Ya kala itu yang pernah membela termasuk De Paul sebelum ke Inter Miami. Ada juga anaknya Diego Simeone sendiri, ada Molina, ada Julian Alvarez. Dan banyak banget ada nama yang gue lupa namanya siapa ya. Pokoknya banyak lah pemain Argentina. Tetapi kalau sampai Romero itu datang ke Atletico, ini justru jackpot buat Atletico ya. Jadi menampung pemain Argentina itu bukan sebuah kesalahan, tetapi memang berkah tersendiri ya. Karena memang secara kualitas ya memang bagus gitu kan. Secara salah satu back terbaik di EPL yaitu Romero kalau menurut gue mah. Ibaratnya kurang baik apa Romero karena dia itu bermain di klub yang digempur habis-habisan sama klub lainnya. Berarti kan mental bertahannya udah teruji banget ya. Dua back terbaik IPL itu ya Romero dan juga Martinez ya, Lisandro Martinez, dan dua-duanya berasal dari Argentina gitu kan. Makanya jika Romero pindah ke Atletico Madrid ya ini mungkin bisa jadi peningkatan karir ya dari Romero sendiri ya. Ya siapa tahu kehadiran Romero bisa mendongkrak performa dari Atletico yang musim depan akan akan berpeluang besar menjadi kandidat juara La Liga gitu kan. Ini gue jujur transfer kali ini sangat setuju banget dari kondisi Christian Romero ya. Ya semoga saja nanti jangan-jangan ya ketika Alexis McAllister tidak diperpanjang sama Liverpool atau di Lego sama Liverpool, ya didatangkan lagi juga ke Atletico Madrid ke Diego Simeone. Berarti ini Atletico Madrid itu rasa timnas Argentina banget anjir. Seperti yang kita tahu banyak beberapa klub itu kan ada dominannya, ada dominan dari PSG, dominannya pemain Portugal gitu kan. Nah, kali ini Atletico akan mendominasi dari pemain-pemain Argentina, guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar transfer dari Christian Romero ini, guys? Apakah kalian termasuk yang setuju, excited, atau kalian berpikir bahwa sebaiknya Christian Romero masih tetap stay di EPL dan mencari klub lain di EPL? Contohnya ya mungkin Chelsea ya, atau Manchester City nih. Coba dong drop opini kalian tentang transfer Christian Guti Romero di kolom komentar. Manchester City menjadikan Tino Livramento sebagai target utama di posisi bek kanan untuk musim panas. Tim asuhan Pep Guardiola bahkan siap memecahkan rekor transfer untuk seorang fullback ya, demi mengamankan jasa pemain Newcastle United tersebut. Dalam proses negosiasinya sendiri, City bisa saja menyertakan nama seperti James Trafford atau Rico Lewis sebagai bagian dari kesepakatan. Di sisi yang lain, Arsenal juga tertarik, namun diyakini sulit menandingi kekuatan finansial dari Manchester City. Sebagai opsi cadangan, City turut memantau Givairo Read dan Michael Koyade jika transfer Livramento tidak terwujud. Nah, kali ini nggak kaleng-kaleng nih. Ibaratnya ambisi besar Manchester City ingin merekrut pemain dari Newcastle United yaitu Tino Livramento. Itu nggak main-main karena sudah siap memecahkan rekor transfer ya untuk seorang fullback
yang dimana nilainya angkanya pasti fantastis. Kalau gue sih pasti kisaran di atas 100 juta euro ya. Tetapi ini masih menjadi tahap negosiasi karena dari Newcastle sendiri kan dia tidak mau kehilangan pemain-pemain pilarnya ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali pemain dari Newcastle itu dilirik ya. Seperti ada Sandro Tonali, ada juga siapa lagi ya? Pokoknya banyak gitu ya. Ada Bruno Guimaraes dan kali ini ada Tino Livramento gitu kan. Ini bener-bener ambisius banget dari Manchester City di mana nggak mau kalah. Arsenal juga berminat, tetapi ya Arsenal itu secara kekuatan finansial masih jauh di bawah City ya. Sehingga ini peluang besarnya ada di Man City nih untuk mendatangkan Tino Livramento. Jadi kalau memang bursa transfer kali ini terjadi musim depan, IPL ini kita akan banyak sekali melihat nama-nama baru ya yang berpindah klub dari klub satu ke klub yang lainnya, dan semoga saja ya bisa cocok ya, apalagi ini seorang fullback menjadi incaran karena di bursa transfer kali ini yang seksi itu posisi gelandang sama back gitu kan. Kalau untuk posisi penyerang kayaknya yang lagi adem-adem aja ya, tidak terjadi pergerakan yang cukup signifikan di jendela transfer sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah Tino Livramento itu cocok untuk pindah ke Manchester City? Tetapi pertanyaannya adalah apakah Newcastle akan melepaskan pilar-pilarnya lagi nih guys demi cuan besar ya? Ini Newcastle itu kan ownernya Wahaji ya, ownernya kan dari Arab gitu kan, Sultan gitu kan. Tetapi kenapa orientasinya dapetin cuan itu dari transfer bukan dari trofi gitu kan? Ini masih aneh banget ya. Harapannya semoga saja tidak sampai terjerumus ke era kegelapan ya, karena sudah melepas pemain-pemain penting. Jangan sampai nasibnya kayak Leicester City anjir. Cuan dari penjualan pemain tetapi ujung-ujungnya degradasi sampai ke divisi 3. Itu kan kesalahan keputusan manajemen ya. Semoga saja Newcastle masih bisa mencari penggantinya dan transisi atau regenerasinya bisa tercover dengan sangat baik ya jika harus ditinggalkan sama pemain inti gitu kan. Nah, gimana menurut kalian tentang transfer kali ini? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Ada kabar terbaru dari bursa transfer di Eropa, dan kali ini Ajax menunjukkan minat serius untuk mendatangkan Dani Ceballos pada bursa transfer musim panas ini. Langkah ini didorong langsung oleh direktur olahraga baru yaitu Jordi Cruyff ya, yang ingin menghadirkan pemain berpengalaman demi membangun ulang skuad dan kembali bersaing memperebutkan gelar Eredivisie. Musim ini Ceballos kesulitan mendapatkan menit bermain di Real Madrid, membuat masa depannya semakin tidak pasti. Situasi tersebut membuka peluang bagi Ajax yang melihat sebagai bagian penting dalam proyek baru mereka. Dengan kontrak yang mulai mendekati akhir, peluang transfer ini dinilai cukup realistis untuk terwujud. Nah, jadi kali ini ada kabar transfer dari Ajax Amsterdam di mana dirteknya yaitu Jordi Cruyff ya, anak dari legenda Johan Cruyff gitu kan, yang menaruh minat kepada Dani Ceballos di Real Madrid. Alasannya itu sangat ngena ya, alasannya itu sangat on point karena memang Ajax di musim ini itu ancur-ancuran banget ya, nggak kayak biasanya. Biasanya Ajax itu kan mendapatkan golden generation ya, atau generasi emas gitu kan, dimana talenta mudanya mereka itu pada gacor-gacor. Tetapi kalau untuk yang sekarang itu sedang mengalami kemunduran talenta ya, karena kasihan banget sama Bang Paes gitu kan di Mister Gawang. Tuh Ajax bener-bener digempur karena memang lini serang mereka dan juga lini tengah mereka itu payah banget anjir. Makanya untuk menutupi kelemahan mereka, Jordi Cruyff itu ya ingin mendatangkan Dani Ceballos ya. Pertama, dia itu bermain di Real Madrid, otomatis kualitasnya kualitas Real Madrid ya. Apalagi dia itu ya termasuk sosok yang berpengalaman, yang dicari itu kan pengalaman. Jadi untuk bisa menjaga mentalitas dari klub Ajax itu sendiri, karena memang di musim ini Ajax itu jauh banget dari perebutan gelar ya. Dimana yang kita tahu Eredivisie biasanya didominasi oleh Ajax, tetapi di musim ini Ajax itu ada di klasemen 4 atau 5 ya, yang dikuasai oleh PSV dan juga Feyenoord di papan atasnya gitu kan, di kandidat juaranya. Bahkan Nijmegen gitu kan yang menjadi kandidat juara juga. Jadi Ajax ini terlempar jauh dari perebutan gelar di musim ini ya. Dan untuk mengantisipasi supaya musim depan tidak terulang kembali, maka Ajax Amsterdam
berburu pemain berpengalaman untuk menjadi perombakan skuad ya, bukan perombakan skuad deh, lebih baik lebih tepatnya untuk menstabilkan kembali skuad gitu kan, supaya bisa tampil lebih bagus, lebih baik di musim depan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian termasuk yang setuju nggak jika Dani Ceballos itu pindah ke Ajax karena memang di Real Madrid sendiri kurang mendapatkan menit bermain ya. Pemain yang kurang mendapatkan menit bermain itu performanya biasanya tidak konsisten gitu ya. Apalagi ya ada chance untuk keluar dan sudah pasti dapat jaminan menit bermain karena perannya di Ajax itu menjadi peran utama ya, atau peran penting klub ya. Dan ini bisa menjadi peningkatan karir bagi Dani Ceballos karena bisa jadi jika dia bisa perform di Ajax, dia bisa saja kembali ke Real Madrid atau bisa dilirik sama klub-klub yang lebih besar lagi gitu kan, yang klub-klub besar lainnya gitu kan. So kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang kabar rumor transfer tentang Dani Ceballos yang diminati oleh Ajax Amsterdam? Kalian termasuk yang setuju untuk Dani Ceballos pergi ke Ajax, atau kalian lebih berpikir bahwa sebaiknya Dani Ceballos stay di Real Madrid meskipun sebagai pemain cadangan ya? Coba dong drop pendapat kalian di kolom komentar.